sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN. Kali ini kita masih membahas tentang bab 1 berkaitan dengan dinamika Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, kita sudah sampai ke pembahasan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian telah mendapat penjelasan panjang lebar mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila. Nah, saat itu disampaikan bahwa Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Semua negara di dunia pasti punya yang namanya ideologi, karena ideologi ini memberikan arah bagi negara itu untuk melangkah ke masa depan. Nah, di dunia ini ideologi ada dua macam, ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka itu ideologi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa itu sendiri. Jadi nilai-nilainya itu digali dari masyarakat itu sendiri. Nah, Pancasila ini merupakan satu di antara sekian macam ideologi yang bersifat terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, kita akan mengingatkan kembali bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki 3 macam dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Apa maksudnya? Bahwa yang namanya Pancasila ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Apa maksudnya? Di Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya kalau dikatakan salah satu itu ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan nanti setelah negara kita ini merdeka, maka bangsa kita diharapkan menjadi bangsa yang berketuhanan. Berketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Beriman, bertakwa, toleransi, dan selanjutnya dan selanjutnya. Berkemanusiaan yang adil dan beradab juga sama. Itu juga yang dicita-citakan bangsa kita. Jadi diharapkan nanti antar manusia di negara kita ini saling tolong menolong, tenggang rasa dan selanjutnya. Begitu juga dengan persatuan Indonesia sampai keadilan sosial, itu merupakan cita-cita yang diinginkan oleh bangsa kita. Bangsa kita ini ingin menjadi bangsa yang bersatu, ingin menjadi bangsa yang berkedaulatan rakyat, ingin juga menjadi bangsa yang berkeadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mempunyai dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah Pancasila ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Lanjut ke yang kedua, yaitu dimensi normatif. Apa itu dimensi normatif? Jadi dimensi normatif itu artinya bahwa Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Norma itu apa? Norma itu aturan. Jadi supaya Pancasila ini bisa dilaksanakan, maka Pancasila ini sila-silanya harus dijabarkan dalam berbagai macam peraturan yang ada di negara kita. Kalian sudah mengenal apa yang dikenal dengan istilah tata urutan perundang-undangan. Maka disitulah Pancasila nanti pertama akan dijabarkan dalam UUD 45. Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah. UUD 45 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam TAP MPR, dijabarkan dalam undang-undang, dijabarkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dalam perpres, dalam perda, dan selanjutnya. Itulah maksud bahwa Pancasila ini memiliki dimensi normatif. Dan yang terakhir, Pancasila juga memiliki dimensi realitas. Apa itu maksudnya? Bahwa Pancasila setelah disahkan, maka diharapkan bisa dijabarkan lebih lanjut dalam kehidupan nyata. Jadi apa
apa yang dianggap baik dalam sila-sila Pancasila jangan hanya menjadi kata-kata yang manis, tapi sebaiknya seyogyanya bahwa sila-sila Pancasila itu dapat dijabarkan dalam kehidupan yang nyata, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 macam dimensi dari ideologi Pancasila. Nah, selain mengandung 3 dimensi, Pancasila ini juga mengandung 3 nilai. Apa saja itu? Yang pertama, Pancasila ini mengandung nilai dasar. Yang kedua mengandung nilai instrumental. Dan yang ketiga mengandung nilai praksis. Apa bedanya nilai dasar, nilai instrumental dengan nilai praksis? Jadi yang namanya nilai dasar itu merupakan nilai-nilai yang tidak bisa berubah, nilai-nilai yang pokok, yang merupakan hakikat dari sila-sila Pancasila. Jadi nilai dasar Pancasila itu artinya sila-sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila, itulah yang kita namakan nilai dasar yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Artinya selama bangsa dan negara Indonesia ada, maka nilai Pancasila sila 1 sampai sila 5 itu tidak bisa berubah. Nah, ini maksud dari nilai dasar. Jadi sila-sila Pancasila tidak bisa berubah. Di ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tidak akan berubah nilai-nilainya. Kemudian yang kedua, ada nilai yang dinamakan nilai instrumental. Kalau nilai dasar ini sifatnya tidak bisa berubah kapanpun dimanapun, akan selamanya ya nilai-nilai dasar Pancasila dari 5 sila itu. Tapi kalau nilai instrumental ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apa maknanya? Bahwa nilai instrumental adalah bahwa Pancasila, nilai-nilai dasarnya itu sudah bisa dilaksanakan, maka sila Pancasila itu harus dijabarkan. Nah, dijabarkan di mana? Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, sebagaimana penjelasan saya tadi. Jadi nilai instrumental itu artinya bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu harus bisa dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah, peraturan perundang-undangan apa? Ya dimulai dari TAP MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang, ada Perpu, ada PP, Perpres dan sebagainya. Artinya semua peraturan itu berguna supaya nilai-nilai Pancasila itu bisa dilaksanakan di bumi Indonesia. Itu maksud dari nilai instrumental. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental tadi, yaitu yang berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rentetannya tadi dimulai dari nilai dasar. Nilai dasar itu kan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila ini supaya bisa tidak hanya jadi kata-kata yang indah di teks yang ditempel di gedung-gedung, maka Pancasila itu harus bisa dilaksanakan. Maka langkah selanjutnya setelah muncul Pancasila, maka Pancasila ini harus dijabarkan dalam berbagai peraturan apapun yang ada di negara kita. Maka muncullah tadi nilai instrumental. Nah, setelah ditulis dalam berbagai peraturan, maka peraturan-peraturan itu tidak akan ada manfaatnya kalau nggak ada pelaksanaannya. Maka setelah dibuat peraturan, langkah yang terpenting adalah melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya bahwa setelah peraturan perundangan bisa dilaksanakan, bisa diikuti sehingga menjadi pengalaman yang betul-betul nyata dilaksanakan oleh masyarakat, maka Pancasila ini menjadi nilai yang praksis praktek, dipraktekkan betul-betul oleh masyarakat Indonesia. Itulah 3 nilai Pancasila. Nah, perwujudan dari nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, tentu kita harus mengingat kembali tentang 5 nilai dasar Pancasila. Sebagaimana penjelasan kita kemarin bahwa nilai dasar Pancasila itu mengingatnya cukup mengingat kata pertama setiap sila. Jadi yang pertama adalah nilai ketuhanan. Apa itu nilai ketuhanan?
Misalnya kita harus beriman, kita harus bertakwa, kita harus toleransi, kita harus beragama, kita harus bertakwa, dan lain-lain. Itu contoh dari nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Apa itu nilai kemanusiaan? Misalnya kita mengembangkan sikap kekeluargaan, tolong menolong sesama, tidak membedakan sesama manusia, dan seterusnya. Yang ketiga, nilai persatuan. Apa itu nilai persatuan? Misalnya kita menaati peraturan, cinta tanah air, rela berkorban demi negara, dan mengutamakan bangsa dan negara di atas pribadinya, dan selanjutnya. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan. Apa itu nilai kerakyatan? Ya, misalnya kita ikut serta dalam kegiatan pemerintah, berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya ikut dalam pemilu, ikut dalam kegiatan musyawarah, ikut menyampaikan pendapat dengan cara lisan, tulisan, dan sebagainya, ikut membentuk organisasi untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, punya sila yang keempat. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Apa yang bisa kita laksanakan? Misalnya kita selalu bekerja keras supaya hidup kita sejahtera, kita hidup sederhana, tidak berboros-borosan, kita selalu menghargai karya orang lain, dan selanjutnya. Ini contoh nilai-nilai dari nilai yang kelima, yaitu nilai keadilan. Nah, selain itu, dalam praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila itu harus diwujudkan. Nah, kita bisa memandang dari 4 hal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila bisa kita lihat dari yang pertama, misalnya lihat dari bidang politik dan hukum. Apa saja yang bisa dilakukan? Tentu banyak hal yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun seluruh warga negara Indonesia. Misalnya yang pertama, lembaga-lembaga negara ini harus dikembangkan betul sesuai dengan kebutuhan, tapi tetap berpedoman pada ideologi Pancasila. Yang kedua, bangsa kita ini harus menghargai HAM, tapi HAM yang kita hargai tentunya HAM yang menjaga keseimbangan. Jadi tidak berat kewajibannya atau tidak berat haknya, tapi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itulah yang diajarkan oleh ideologi Pancasila. Yang lain misalnya kita mengembangkan demokrasi. Maka demokrasi yang kita mau adalah bukan demokrasi liberal, demokrasi sosialis, tapi demokrasi Pancasila. Ini contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Kita masuk yang kedua, yaitu dalam bidang ekonomi. Bagaimana yang harus dilakukan supaya kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Maka kita harus mengembangkan apa yang kita namakan demokrasi ekonomi. Jadi mengatur ekonomi ini harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Alhamdulillahnya kita sudah punya pedoman jelas dalam UUD 45, yaitu dalam pasal 33 UUD 1945. Kemudian yang nomor 3, dalam bidang sosial budaya, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila? Nah, perwujudannya itu intinya bahwa semua sistem sosial, semua sistem budaya di masyarakat kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Perkembangan zaman, perkembangan globalisasi, apapun boleh kita terima, tapi harus kita filter, harus kita saring mana yang cocok dengan budaya kita, ideologi kita. Kalau nggak cocok, ya nggak kita ikuti. Tapi kalau memang cocok dan memberikan kemajuan bagi bangsa kita, bisa kita tiru. Itu contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, perwujudan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana perwujudannya dalam kehidupan nyata dan kehidupan bangsa dan bernegara? Bahwa sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 dan pasal 30, maka menjadi hak sekaligus kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negara, untuk ikut serta
dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau kita menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang mengancam bangsa kita, baik dari dalam maupun luar negeri, maka warga negara ini bukan hanya hak, tapi juga berkewajiban untuk membela negara kita. Nah, kalau semuanya telah membela negara ini merupakan salah satu perwujudan dari ideologi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kiranya pertemuan kita sampai di sini. Setelah selanjutnya nanti kita akan adakan quiz, silakan diisi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum